Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 7. Kali ini kita akan belajar dengan tema Yesus Sang Pengampun. Marilah sekarang kita lihat indikator pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menceritakan pengalaman memaafkan. Yang kedua adalah menuliskan 4 tahap dalam pemberian maaf pada seseorang menurut Lewis B. Smedes. Kemudian, indikator yang ketiga adalah menjelaskan sikap mengampuni seturut teladan Yesus berdasarkan kitab suci, Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Dan indikator yang keempat adalah mengembangkan sikap mengampuni seturut teladan Yesus dalam hidup sehari-hari. Marilah kita lihat pemikiran dasar pembelajaran kali ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Walaupun demikian, tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya, apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Anda harus tahu bahwa dalam kitab suci, kasih yang diberikan Yesus tertuju pada semua orang. Anda harus tahu bahwa Yesus memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana memberikan pengampunan tanpa batas. Mengampuni adalah suatu hal yang tidak mudah, tetapi pada kesempatan ini, marilah kita belajar bersama mendalami teladan Yesus dalam memberikan pengampunan tanpa batas kepada semua orang yang datang dan memohon pengampunan kepadanya. Nah, sekarang marilah mengamati sebuah video. Video ini ada dalam channel YouTube berjudul Ketika Hatimu Sulit untuk Mengampuni dari Mary Riana. Nah, setelah Anda mengamati video tadi, kita dapat melihat memang memaafkan atau meminta maaf adalah suatu hal yang tidak mudah. Tetapi ini akan dapat menjadikan hati kita tenang, tentram, dan damai. Sekarang marilah kita lihat tahap dalam pemberian maaf pada seseorang menurut Lewis B. Smedes. Ada 4 tahap dalam pemberian maaf. Yang pertama adalah sakit hati. Ketika seseorang menyebabkan Anda sakit hati begitu mendalam dan secara curang sehingga Anda tidak dapat melupakannya, maka Anda telah sakit hati. Kemudian tahap yang kedua adalah membenci. Anda tidak bisa mengenyahkan ingatan tentang seberapa besar Anda sakit hati dan Anda tidak bisa mengharapkan musuh Anda baik-baik saja. Anda kadang menginginkan orang yang menyakiti Anda juga menderita seperti Anda. Berarti Anda telah membenci. Kemudian tahap yang ketiga adalah menyembuhkan. Nah, ada satu titik di mana Anda mulai mampu memandang orang yang menyakiti Anda dengan pandangan baru yang positif. Dan yang keempat adalah tahap berjalan bersama. Dalam tahap ini, Anda sudah mulai terbuka terhadap orang yang menyakiti Anda. Anda mengundang orang yang pernah menyakiti hati Anda memasuki kembali dalam kehidupan Anda.
Sekarang, marilah kita amati video kitab suci, atau silahkan Anda buka kitab suci Anda dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35, yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Nah, dalam kitab suci tadi diungkapkan bagaimana sikap Yesus dalam mengampuni. Marilah sekarang kita melihat sikap mengampuni seturut teladan Yesus dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Yesus berkata, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya bahwa Yesus mengajak kita untuk selalu mau mengampuni tanpa batas atau tanpa perhitungan. Pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Pengampunan Allah jauh melampaui pengertian pada umumnya, serta melampaui segala perhitungan. Marilah kita refleksi bersama. Pernahkah Anda dengan berani menyampaikan maaf atas kesalahan? Pernahkah Anda memaafkan teman? Makna apa yang Anda peroleh dengan memaafkan? Bagaimana perasaan Anda ketika kesalahan Anda dimaafkan? Apa yang diajarkan Yesus tentang memberi maaf? Kebiasaan apa yang akan Anda lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pelajaran ini? Memaafkan adalah suatu hal yang tidak mudah, tapi marilah kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkannya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat dipahami dengan baik. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa di pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.